Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam memenuhi nilai tugas besar mata kuliah jaringan komunikasi data. Di sini ada anggota kelompok kami. Pertama, saya Alvin Riza Triprayogo dengan nomor induk mahasiswa 1101210017. Oke, dengan saya Rifki Ramadan dengan NIM 11012101335. Dengan saya Ilham Anugrah dengan NIM 1101213421. Saya Dado Mulyawan dengan NIM 1101210405. Pertama ada tujuan. Tujuannya ada 5. Yang pertama membuat topologi jaringan pada paket tracer. Yang kedua menghitung subnet IPv4 dengan menggunakan metode VLSM. Yang ketiga konfigurasi simple topologi. Yang keempat cara kerja ARP table pada switch. Dan yang kelima cara kerja routing table pada router. Berikut adalah soal untuk tugas besar kami. Sebuah perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisinya tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Untuk gedung 1 terdiri dari 1 router dan A switch, dengan asumsi 1 switch maksimal memiliki 32 port Ethernet atau FO. Dengan divisi A terdiri dari K PC host, divisi B terdiri dari L PC host, divisi C terdiri dari M PC host. Gedung 2 terdiri dari 1 router dan base switch, dengan asumsi 1 switch maksnya memiliki 32 port Ethernet atau FO. Divisi D terdiri dari N PC host. Gedung 3 terdiri dari 1 router dan 1 PC server yang memiliki HTTP dan DNS server. Semua divisi dapat mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain nama group.com dengan bisa diubah sesuai dengan nama unik grup masing-masing di gedung 3. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan seperangkat komputer yang saling terhubung secara bersamaan satu dengan lainnya dengan tujuan utama, yaitu untuk berbagi sumber daya. Lalu selanjutnya ada IP address. IP address merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke Ethernet atau infrastruktur jaringan lainnya. Lalu fungsinya yaitu menghubungkan komunikasi dari 2 atau lebih dari perangkat yang terhubung dengan Ethernet. Oke, selanjutnya ada fungsi VLSM. Pengefisienan menggunakan alamat IP yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ruangan host setiap subnet. Yang kedua ada VLSM MN. Sama dengan mendukung hierarki menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung rute agregasi. Yang ketiga, mengoptimalisasi untuk kinerja jaringan walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device. Dan ada variabel late subnetting max. Konsep VLSM adalah konsep pemecah subnet dari mulai kebutuhan host yang paling banyak kebutuhan host yang paling sedikit. Oke, di sini selanjutnya ada ARP, Address Resolution Protocol. ARP adalah sebuah protokol yang bertanggung jawab untuk mencari MAC address atau alamat hardware dari suatu host yang tergabung dalam sebuah jaringan LAN berdasarkan IP address yang terkonfigurasi pada host yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol, yang dimana istilah berikut diberikan kepada protokol yang dipergunakan dalam pengiriman dari triple www. Yang kedua ada fungsinya, yaitu memformat lalu mentransferkan data dari server ke web browser sehingga data yang diminta klien dapat ditampilkan di web browser. Lalu yang kedua ada DNS, merupakan sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan Internet Protocol Address. Fungsinya untuk meminta informasi IP address, meminta informasi URL, serta mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke simulasinya. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke perhitungan VLSM. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama ada alokasi host, subnet mask, network, range host awal, range host akhir, dan broadcast. Untuk subnet 5 PC divisi D ada 70 host. Maka dari itu kami menggunakan subnet mask /25, di mana /25 itu berisi dari 2 pangkat 7 yang
dijumlahkan berarti hasilnya 128. Maka dari itu subnet masknya ada 255.255.255.128. Untuk networknya kami menggunakan IP address yang sudah kami tentukan, yaitu 50.50.1.0. Untuk range host awal bisa dilihat dari networknya dan ditambahkan 1. Karena networknya 50.50.1.0, maka range host awalnya yaitu 50.50.1.1. Untuk range host akhir menggunakan rumus 2 pangkat n min 2. Maka dari itu 2 pangkat n yaitu 128 dikurangi 2, jadi hasilnya 50.50.1.126. Untuk broadcastnya melihat dari range host akhir ditambahkan 1, yaitu 50.50.1.127. Selanjutnya ada subnet 4 PC divisi C dengan alokasi host 19 host, maka digunakan /27. Dengan subnet masknya 255.255.255.224. 224 didapatkan dari hasil penjumlahan per hostnya dengan 2 pangkat 7 yaitu 128 ditambah 2 pangkat 6 yaitu 64 dan 2 pangkat 5 32 dengan hasil 224. Untuk networknya ada 50.50.1.128 dengan range host awal ditambahkan dari network sebelumnya menjadi 50.50.1.129. Range host akhirnya 50.50.1158 dengan menggunakan rumus 2 pangkat n min 2. Broadcastnya 50.50.1.159 dengan melihat range host akhir ditambahkan 1. Untuk subnet 3 PC divisi B ada 16 host, yaitu menggunakan /27. Berarti karena menggunakan slash yang sama, subnet masknya pun akan sama. Dengan networknya 50.50.1.160. Range host awalnya didapatkan dari network ditambahkan 1, yaitu 50.50.1.161. Range host akhirnya yaitu 50.50.1.190 dengan broadcastnya ditambahkan dari range host akhir 50.50.1.191. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tabel VLSM pada subnet 2 pada PC divisi A. Karena pada soal di PC divisi A kita memerlukan alokasi host sebanyak 13, maka kita memasukkan prefix length 28 yang dimana didapat subnet mask 255.255.255.240. Nilai akhir pada titik 240 didapat dari tabel yang di bawah ini dijumlahkan sampai 2 pangkat 4. Didapatkanlah hasil 2.240. Lalu untuk network address-nya didapat apabila tadi rekan saya sudah menjelaskan secara manual, maka di sini saya akan meringkas video dengan cara singkat untuk mendapatkan network address secara cepat, yaitu tinggal ditambahkan 1 dari broadcast akhir sebelumnya, di mana 191, maka network address pada subnet 2 divisi A yaitu 192. Begitupun dengan range host awal bisa ditambahkan 1 dari network address-nya. Lalu sebelumnya untuk mencari range host akhir dan broadcast pada divisi A, kita dapat mendapatkan hasil dengan mencari dulu network address pada sesi selanjutnya, yaitu pada server dan router gedung 3, di mana itu 50.50.1.208, maka broadcastnya 207 dikurang 1 dari NA router dan gedung 3. Lalu untuk range host akhirnya dikurangi lagi 1 dari broadcast pada divisi A yaitu 206. Lalu untuk subnetnya, subnet masknya 255.255.255.252 dari 240 ditambah 12. Lalu selanjutnya ke subnet 6 router gedung 1 dan 3 didapatkan subnet mask 255.255.255.252. Karena ini angkanya prefix length-nya sama yaitu /30, maka subnet masknya tidak berbeda alias tidak berubah. Lalu kita berlanjut ke network address-nya yaitu 50.50.1.212 di mana didapatkan dengan menambahkan dari broadcast sebelumnya 211 alias 211 menjadi 212. Begitupun dengan range awalnya ditambah 1 juga jadi 213. Selanjutnya subnet mask pada router gedung 2 dan 3 didapat 255.255.255.252 sama lagi karena prefix length-nya yaitu 30. Network address-nya 50.50.1.216, maka
broadcast pada router gedung 1 dan 3 yaitu 50.50.1.215 dan range host akhirnya 214. Maka berujung karena di tabel VLSM sudah berakhir, range host akhirnya pada router gedung 2 dan 3 yaitu 50.50.1.218 dan broadcastnya 50.50.1.219. Tadi teman kami sudah menjelaskan tentang VLSM. Selanjutnya kita akan menjelaskan topologi. Sebelum lanjut ke topologi, kita tadi sudah dijelaskan oleh teman kami itu VLSM. Kalau misal belum kita menghitung VLSM-nya, kita tidak bisa lanjut ke topologi. Nah, dari sini kita akan nge-config semua ini, semua router, PC, server untuk bisa nyambung. Di sini kita akan subnetting dan IP address. Di sini untuk subnettingnya kita pertama untuk menyambungkan dari divisi A yaitu FA00. Nah, di sini ini IP address-nya untuk disambungkannya dan subnetting max-nya. Dan yang selanjutnya ada dari divisi B yaitu FA10. Nah, ini dia contohnya untuk disambungkan ke si router. Dan seterusnya sama seperti itu di divisi D juga seperti itu. Bisa dilihat di sini FA10 untuk disambungkannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke masing-masing gateway dan ping antar gedung. Ngeping ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan command prompt, lalu menggunakan pesan yang ada di atas kiri. Kita akan melakukan ping dengan menggunakan command prompt terlebih dahulu. Pertama kita buka command prompt, lalu kita ketik ping dan IP yang diinginkan. 50.50.1.162. Kita akan ngeping dari divisi A ke divisi B. Ya, berikut hasil pingnya. Lalu lanjut kita ping dari divisi A lagi ke divisi C. 50.50.1.130. Oke, di sini kenapa dia request timeout? Karena dia dari divisi A untuk ke divisi C-nya dia harus mencari jalur dulu untuk mengirim si pesan itu. Ya, lanjut. Lanjut dari divisi A ke divisi D. Lalu yang terakhir dari divisi A ke server. Oh, ini salah. Karena ada tambah titik terakhirnya. Karena sudah berhasil, kita akan mencoba ngeping dari divisi B ke divisi A menggunakan pesan yang lebih simpel. Terlihat di bawah situ ada tulisan sukses. Oke. Kenapa di situ pilot? Karena kita harus mencari jalurnya terlebih dahulu. Lalu setelah kita dikirim lagi akan menjadi sukses. Dan lanjut seterusnya seperti itu. Selanjutnya, kita berlanjut ke pembuatan web browser. Pertama, kita buka server terlebih dahulu. Lalu kita ke service. Kita pastikan HTTP dan HTTPS-nya on. Lalu kita buka DNS. Pastikan juga on. Dan kita tulis namanya. Namanya terserah kalian seunik mungkin. Dan address-nya kita masukkan IP server. Kita sudah memasukkannya. Terlihat di bawah. Lalu selanjutnya kita coba buka web browsernya. Kita buka desktop lalu buka web browser.
kita buka URL-nya menggunakan IP server. Ya. Sebelumnya, bagaimana bisa muncul tulisan seperti ini? Karena kita mengeditnya di service dan di HTTP berikut ini ada tempat-tempat editnya. Kita bisa masukkan nama, link, dan sebagainya. Bisa kita coba buka linknya. Ada link. Ya, kalian bisa buka YouTube-nya. Berikut QR code-nya. Ya, kita coba semuanya dibuka. Kita bisa edit sebebas mungkin. Lalu kita juga bisa mengakses web browser melalui PC. Kita buka PC-nya terlebih dahulu. Lalu kita buka web browser. Dan seperti biasa, kita masukkan IP servernya. Ya, sudah terbuka. Di sini kita akan gimana cara nyambungin dari router ke router. Nah, untuk nyambunginnya kita cuma perlu satu di sini, di statis. Kita nyambungin dari IP yang mau kita tuju, misalnya IP dari gedung divisi A, B, C ke gedung 3. Nah, makanya IP ini di sini kan di bawah sudah dicantumin. Ntar kita tinggal masukin maksnya bawaan dari sininya tadi udah dimasukin di PC ini. Oke. Nah, ini yang kayak gini dimasukin subnet max-nya. Ntar jadinya kayak gini, udah di next hop. Nah, sama seperti di gedung 3 juga dimasukin juga semuanya. Ntar jadinya banyak seperti ini. Sini juga ada di statisnya banyak. Jadi ntar bisa kita cobain ngeping ke sininya. Successful. Nah, dari situ kita bisa buka IP ini untuk semua PC. Semuanya tetap berbeda, tapi si subnet max-nya pasti bakal berbeda-beda, IP-nya juga berbeda-beda dari hitungan VLSM yang tadi kita hitung, teman-teman kami. Baiklah, cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.